Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Wijaya dari kelas KP 21PA dengan NPM 210110005. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segala urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah, tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Aspek politik dari Islam berasal dari Quran dan Sunnah, sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam maupun di luar. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi yang disebut sebagai khalifah atau imam dalam Syiah. Pentingnya mengikuti hukum syariah, kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan Dewan Syura dalam memerintah negara, dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Perubahan luar biasa terjadi di dunia Islam ketika Khalifah Utsmaniyah Turki runtuh dan dibubarkan pada tahun 1924. Selama abad ke-19 dan ke-20, tema umum dalam politik Islam adalah perlawanan terhadap imperialisme barat dan penerapan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer. Kekalahan tentara Arab dalam Perang 6 Hari berakhir dengan Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sebagai alternatif telah meningkatkan daya tarik gerakan-gerakan Islam seperti Islamisme, fundamentalisme Islam, dan demokrasi Islam, khususnya dalam konteks ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sekuler di dunia Islam. Sejarahnya yaitu asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad pada 622 Masehi sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya. Muhammad diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu dua kaum yang menguasai kota Arab, Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Madinah menganggap Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial. Diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Muhammad menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai Rasul Allah. Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah. Perilaku yang dicontohkan Muhammad, yang kemudian dianggap kaum muslim sebagai syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Muhammad mendapat banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dengan menaklukkan kota asalnya Mekah, dan kemudian menyebar ke seluruh jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer. Kini, banyak gerakan Islamisme atau partai Islam tumbuh di kebanyakan negara demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.